Mimbar Cahaya Sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Keutamaan orang yang baik Islamnya, dihapus dosanya dan dilipat gandakan pahalanya. Dan ada beberapa hadis yang menjelaskan perkara ini. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, pemerhati Roja yang semoga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala berkahi dan juga rahmati dimanapun Anda berada. InsyaAllah di kesempatan Ahad pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan dan juga menyaksikan program kajian Islam ilmiah yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Mahfud Umri LC Hafizahullahu Ta'ala dengan pembahasan prinsip dasar Islam yang insyaallah akan disampaikan secara langsung dari Masjid Riyadus Shalihin Kota Bekasi. Kaum muslimin dan kaum muslimat, pemerhati Roja dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui telepon di 0218236543 atau melalui pesan WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikutnya kita akan mendengarkan secara langsung pemaparan dan juga penjelasan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Mahfud Umri LC Hafizahullahu Ta'ala. Kepada beliau, falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang ada di masjid, para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja, mari kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dalam bimbingan ilmu, dan nikmat dalam naungan sunnah. Itu semua merupakan nikmat yang sangat besar. Hendaklah kita selalu mensyukurinya dengan selalu berupaya menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Pembahasan kita dari kitab atau buku Prinsip Dasar Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang Sahihah, karya Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala, sampai pada poin B, halaman 138, dan membahas keutamaan Islam dan keindahannya. Berkata penulis, keindahan Islam yang berupa perintah. Jadi perintah itu indah para jemaah ketika dikerjakan. Begitu larangan indah ketika ditinggalkan. Perintah ini. Dan perintah para jemaah, sifatnya apa? Adalah sesuai dengan kemampuan. Adapun kalau larangan ditinggalkan mutlak, seperti Nabi bersabda, "Fa idza nahaitukum an syai' fajtanibuh, wa idza amartukum bi amrin fa'atu minhu mastata'tum."
Fa'tu minhu mastata'tum, rahul Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Apabila aku melarang kalian dari sesuatu, fajtanibuh, tinggalkan. Ijtinab itu tembok sini sama tembok sana, ijtinab tidak bisa berdekatan. Tapi kalau aku perintahkan kalian suatu perkara, maka kerjakan semampunya. Ya, itu prinsip dalam menyikapi perintah. Dan perintah indah. Ya. Perintah itu indah. Surat Al-Anfal ayat 24 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Allah berfirman, wahai orang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasul, ajakan Allah dan Rasul, perintah Allah dan Rasul. Ketika mengajak kalian kepada apa? Segala sesuatu yang bisa memberikan kehidupan. Jadi perintah itu indah, kenapa? Memberikan kehidupan. Paham di sini para jemaah? Ya. Salat memberikan kehidupan. Ya. Semua puasa, zakat itu perintah. Nah, perintah itu ada dua. Ada perintah ya ala wajhil ilzam, ada juga la ala wajhil ilzam. Perintah yang harus itu wajib. Perintah yang tidak harus itu namanya sunnah, ya. Kemudian kata beliau, satu, Islam memerintahkan kita agar bertauhid secara murni, beribadah hanya kepada Allah saja, tidak kepada selainnya, ya. Berakidah yang benar sesuai dengan pemahaman para sahabat, karena yang demikian itu dapat membawa kepada ketentraman hati, ya. Akidah yang diajarkan Islam dapat menjadikan mulia, menampakkan harga diri, dan memberikan kelezatan iman, ya. Kelezatan iman, semua perintah dari keyakinan, akidah, tauhid, ibadah, akhlak, itu semua akan memberikan kelezatan iman. Nabi bersabda apa? Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ayakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an qadahu Allahu min. Kama yakrahu an yubdafa finnar. Rawahu Muslim. Ya. 3 perkara jika orang mendapatkan pada dirinya akan merasakan lezatnya iman, manisnya iman. Apa? Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding yang lain. Yang kedua, mencintai orang karena Allah, bukan karena kedudukan atau yang lain. Yang ketiga adalah apa? Tidak mau kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia, seperti dia tidak suka dilempar ke dalam api. Jadi lezat, ya, keimanan lezat. Sampai Nabi mengatakan kepada ya Bilal, kum arihna bisolah. Bilal, berdiri, istirahatkan kami dengan sholat. Jadi sholat istirahat, ya. Sampai Nabi juga bersabda, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan sejuknya pandangan mataku ketika sholat. Ini nikmat, ya. Ini ayatnya, nikmat untuk kehidupan hati dan juga fisik. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ya, Allah berfirman, wahai orang beriman, sambutlah seruan Allah. Allah nyuruh, Allah melarang, sambut, dan juga Rasulnya. Untuk apa? Untuk segala yang bisa memberikan kehidupan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingat, dengan zikir kepada Allah, hati menjadi tentram, menjadi tenang, menjadi damai. Ya. Nabi bersabda, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indahu, rawahu Muslim. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah, di masjid seperti kita sekarang, thalabul ilm, ya. Mereka membacakan Quran dan mempelajari apa yang ada di dalamnya, kecuali turun as-sakinah, ketenangan, kedamaian.
diliputi rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan disebut namanya di sisi Allah. Ya. Jadi Islam memerintahkan kita agar bertauhid secara murni, ibadah hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Ya. Karena apa? Karena itu merupakan kenikmatan, kebahagiaan. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. An-Nahl 97. Sering kita dengar ayat itu. Barang siapa beramal soleh, laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, wa hal ketika beramal soleh dia beriman. Nah, apa jawabannya? Jawab syaratnya, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, benar-benar kami berikan kehidupan yang baik. Ya, kata Ibnu Katsir, as-sa'adah di antaranya, yaitu ketenangan, ya, kedamaian, kebahagiaan. Berakidah yang benar sesuai dengan pemahaman para sahabat, karena demikian dapat membawa kepada ketentraman hati. Ya, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innamahum fi shiqaq. Ya. Apabila mereka beriman, siapapun mereka, seperti kalian wahai para sahabat imannya, faqad ihtadaw, berarti mereka berada di atas hidayah. Ya. Kalau kita beriman sebagaimana iman sahabat, dijamin hidayah. Tapi kalau tidak mengikuti jalan mereka, diancam. Ya, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa menentang Rasul setelah jelas bagi petunjuk dan mengikuti jalan bukan jalannya orang beriman. Siapa? Yang disebut dalam Quran, ketika Quran turun, orang beriman, jalan orang beriman, tidak lain adalah para sahabat. Kalau tidak ikuti jalan mereka, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dibiarkan tersesat, disiapkan jahannam yang merupakan seburuk-buruknya tempat. Ya. Akidah yang diajarkan Islam dapat menjadikan mulia. Ya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa lemah, jangan merasa sedih. Ya, sebenarnya kamu mulia, tinggi kalau kalian beriman. Ya, wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya, jangan merasa lemah, jangan merasa sedih. Kamu tinggi derajatnya, mulia kamu jika kamu beriman. Ya, ini akidah yang diajarkan Islam dapat menjadikan mulia, menampakkan harga diri dan memberikan kelezatan iman. Ini luar biasa para jemaah. Ya. Tapi bagi sebagian yang imannya lemah, jadi berat, sujud berat, rukuk berat, sedekah berat, ya, yang seharusnya ringan jadi berat. Kenapa? Ya karena iman. Kalau imannya kuat, justru semakin senang di dalam beramal soleh. Ya. Tidak hanya nanti janji Allah di sorga, di akhirat, juga di dunia terasa. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah mengatakan inna fid dunya jannatan wa man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Faqila wa ma hiya? Qala jannatul iman. Di dunia itu sebenarnya ada surga. Kalau orang belum masuk surga yang ada di dunia, maka dia belum bisa masuk surga di akhirat. Ditanya, surga apa maksudnya? Jannatul iman. Surga keimanan. Ya. Surga keimanan. Karena jannah itu pada artinya apa? Kebun. Dikatakan al-jannah, kebun, karena begitu banyak pohon dan daunnya itu saling menutupi. Ya, karena itu disebut dengan jannah. Makanya jin gak kelihatan, janin juga gak kelihatan dalam perut. Junun, orang gila, hilang akalnya gak kelihatan. Ya, jin, janin, junun, jannah. Tuh. Nah, sementara jannah itu pohon, kebun. Dan Allah juga memberikan permisalan, ya, iman dengan apa?
dengan pohon. Ya. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Ya. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan kalimat yang baik, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah, seperti apa? Pohon yang baik. Pohon ketemu pohon, namanya apa? Jannah, kebun. Ya. Pohon yang baik itu akarnya menancap dalam ke bumi, rantainya tinggi menjulang ke langit, buahnya bisa dimakan kapan saja seizin Allah. Begitulah Allah memberikan permisalan bagi manusia agar mau mengambil pelajaran. Nah, kita ambil pelajaran bahwa di dunia ada surga keimanan, jannatul iman. Nabi juga beri permisalan, ya, al-iman bid'un wa sittuna syu'bah. Afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq wal haya syu'batun minal iman. Ya, Rawi Muslim. Iman ada 70 cabang, syu'bah, ranting. Ada 70 cabang, syu'bah, ya. Paling utama tauhid la ilaha illallah sebagai pohonnya. Paling rendah menyingkirkan gangguan di jalan. Rasa malu juga termasuk cabang dari keimanan. Seperti pohon. Ya, paling rendah itu ada kitab namanya, judulnya Syajaratul Iman, ya, oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Syajaratul Iman, pohon keimanan. Jadi kita, ya, bisa merasakan lezatnya itu di sekarang ini. Antum duduk di majelis ilmu, saya ngajar merasakan nikmatnya. Karena yang didengar ayat-ayat Allah, yang didengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak terasa nikmat, pasti hati kita ada masalah, ada persoalan di situ yang harus kita hadapi, ya. Karena kalau hatinya qalbun salim, insya Allah, ya, ketika mendengar ayat-ayat Allah, apa? Hatinya bergetar. Ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang beriman itu juga disebut nama Allah, hatinya bergetar ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ya, maka apa? Bertambah iman, ya. Bahkan apa? Allah berfirman, Allah nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabihan mathani taqsya'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Ya, Allah menurunkan sebaik-baik perkataan, yaitu Al-Quran yang serupa dan apa, diulang-ulang. Ini maksud surah Al-Fatihah. Membuat apa? Kulit orang-orang yang takut kepada Allah merinding, lalu lembut kulit-kulit mereka, ya, dan hati mereka karena mengingat Allah. Ini. Jadi kita bisa rasakan dan bisa merasakan lezat dan nikmatnya iman, ya. Ini para jemaah. Dan semua perintah Allah nikmat. Tidak ada yang tidak nikmat. Ada rasa, ada lezatnya. Ya. Para jemaah, dan pasti ada hikmahnya semua. Zakat agar bisa berbagi, sholat agar hatinya selalu bersambung dengan Allah Ta'ala, puasa agar merasakan bagaimana orang lapar, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, pasti, ya, semua ada hikmah dan ada keindahan-keindahannya. Yang kedua, Islam memerintahkan agar berbakti kepada kedua orang tua, menghubungkan silaturahim dan menghormati tetangga. Nah, Islam memerintahkan agar kita berbakti kepada kedua orang tua, ya, kepada kedua orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ya. Tidak, Allah telah mewajibkan agar tidak beribadah kecuali kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua.
kalau keduanya atau salah satu dari keduanya sudah lanjut usia, berada dalam pemeliharaanmu, jangan dibentak, jangan mengatakan ucapkan dengan perkataan yang mulia. Ya, ini para jemaah. Ya, ini. Pertama ibu, ya Rasulullah, man ahaqqu bi husni sahabati? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala abuka. Ya Rasul, siapa yang lebih berhak untuk saya perlakukan dengan baik? Ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi Rasul? Ibumu. Lalu siapa lagi? Ayahmu. Ini berbakti pada orang tua. Ya. Ada sahabat datang, ya Rasulullah, asabtu dzamban. Faqala hal laka min ummin? Faqala la. Faqala hal laka min khala? Faqala na'am. Faqala falyabirha. Ya Rasul, saya berbuat dosa besar. Berbuat dosa. Ya. Ditanya, kamu punya ibu? Enggak, sudah meninggal. Punya bibi, saudara ibu? Iya, berbakti pada bibimu. Itu. Ya. Dan berbakti kepada kedua orang tua ya merupakan kewajiban. Banyak orang sukses di dunia, baik orang Islam maupun orang bukan Islam, orang kafir. Tidak sedikit mereka orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibunya. Ya, terutama kepada ibunya. Ini. Kalau sudah meninggal bagaimana? Tetap mendoakan, ziarah kuburannya, kemudian juga apa? Bersedekah atas nama orang tua, ya, itu. Mendoakan untuk ampunan semuanya. Menghubungkan silaturahim dan menghormati tetangga, ya. Man arada an yubsata rizquhu wa yumadda umruh falyasil rahimaha. Barang siapa falyasil rahimahu, ingin dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, silakan silaturahim, ya. Itu. Laisal wasil bil mukafi. Ya, walakinnal wasil alladzi quti'at rahimuhu wa salaha. Rawal Bukhari. Bukanlah silaturahim itu orang yang membalas kunjungan. Laisal wasil bil mukafi. Antum berkunjung, ya, bawa apa semangka, dibalas bawa duren. Bukan semata-mata itu. Betul itu nyambung. Tapi orang yang nyambung, kata Nabi, orang diputus, lalu dia mendahului untuk nyambung duluan. Maka kalau antum diputus, kalau diputus oleh ponakan, sementara ponakan kalau datang cuma minta bantuan, ya biarin aja nggak kesini. Paling kalau kesini minta bantuan, kan gitu ya. Nah, punyakah kita keberanian moral sebagai paman misalkan untuk nyambung sama keponakan yang walil adabin? Ya, laisal wasil bil mukafi walakinnal wasila alladhi quti'at rahimuhu wa salaha. Rahul Bukhari. Bukan orang yang nyambung, itu adalah orang yang membalas bil mukafi dengan balasan, tapi orang yang diputus duluan sama kerabat nyambung. Nah, ini. Ya, diputus keponakan misalkan, dipanggil, ini loh bibimu, ya, keponakan antum sendiri nih. Nah, istri antum sebagai bibi dari paman misalkan. Ini bibimu bikin masakan kesenangan anakmu sama kamu juga nih. Sini. Wah, Masya Allah itu. Ya, hebat itu. Padahal keponakan yang mutus duluan sudah di bawah kita. Yang salah juga dia. Kalau datang paling minta duit atau ngutang duit. Ketika kecewa dia sendiri mutusin, udah salah mutusin. Terus kita nyambung. Itulah maksud hadis ini, para jamaah. Ya, nah, ini silaturahim kerabat disambung. Ini ibu yang melahirkan kita, makanya ibu 3 kali. Kenapa? Karena pertama mengandung, kedua melahirkan, ketiga membesarkan. Itu ulama menjelaskan seperti itu. Kenapa 3 kali? Ya, menyambung silaturahim, menghormati tetangga. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim
jarahu. Barang siapa beriman pada Allah dan akhir, muliakan tetangganya. Ini mutlak jarahu, ya, kata ulama dan terasa Ali Hasan Al-Halabi, mutlak. Kalau tetangga itu muslim, maka dia punya kalau tetangga itu kerabat kita muslim, punya hak 3. Pertama, hak sebagai kerabat. Kedua, hak sebagai muslim. Ketiga, hak sebagai tetangga. Kalau tetangga bukan kerabat, dia muslim, punya 2 hak, muslim dan tetangga. Kalau bukan muslim, punya 1 hak sebagai tetangga. Hak muslim nanti ada disebutkan. Ya, apa hak tetangga? Nabi bersabda, "Wallahu la yu'min, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min." Faqila man hum ya Rasulullah? Faqala alladzi la ya'man, ya, jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, yaitu tidak sempurna. Siapa ya Rasul? Tetangga yang tidak merasa aman dari gangguannya. Tetangga yang tidak merasa aman dari gangguan. Maka muliakan. Ya, Ibnu Umar pernah masak, ya, kambing. Nabi Yahudi kasih dulu tetangganya, kasih Yahudi. Ini para jemaah. Ya. Jadi penting artinya berhubungan dengan tetangga ini. Ya, jangan sampai menyakiti, baik dengan lisan maupun dengan tangan. Al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam selamat dari lisan dan dari tangannya. Makanya antum ketika mengatakan assalamualaikum harus selamat. Assalamualaikum ditabok, ini berarti nggak selamat. Ini para jemaah. Assalamualaikum digibahi di belakang, berarti nggak selamat. Gitu. Menghormati tetangga. Barangkali sampai di sini dulu 2 poin ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Falyatafaddal mashkuran. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati roja dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui telepon di 0218236543 atau melalui pesan WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Untuk pertanyaan yang pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya. Ana merasa bahwa ketika hendak melakukan sebuah ibadah terasa sangat berat dan banyak menunda-nunda. Apa yang harus Ana lakukan agar melakukan ibadah tidak lagi terasa berat? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Beratnya kita dalam melakukan ibadah tentu banyak faktor, ya. Dan faktor yang paling penting adalah dosa. Ya, dosa. Ya. Sehingga ada di antara salafus saleh mengatakan beratnya untuk qiyamul lail karena dosa yang dilakukan. Kalau sebab itu hendaklah kita mohon ampun, ya. Banyak bertobat dan banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar di dalam kita beribadah itu diberikan kemudahan, ya. Karena memang yang memberikan kemudahan adalah Allah Rabbul Alamin, ya. Seperti Nabi Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yu'iduni 'anil nar." Faqala laqad sa'alta an adin wa innahu la yasirun liman yassarallahu alaihi. Ya Rasulullah, beritahukan saya amal apa yang bisa membuat saya masuk surga dan jauh dari neraka. Apa kata beliau? Kamu bertanya perkara berat tapi menjadi mudah dan ringan bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Maka kita pertama istighfar, yang kedua minta taufik kepada Allah, ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha, ya. Jadi pertama mohon ampun, kedua minta pertolongan, yang kedua minta ilmu dan amal, ya, ilmu bermanfaat dan amal yang diterima oleh Allah. Allahu a'lam
bisawab, ya. Dan yang penting juga harus latihan sedikit demi sedikit, ya. Ahabul a'malinallah, ya. Apa? Adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disaling Allah adalah yang terus menerus, continue, meskipun sedikit, ya. Allahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustadz. Tadi disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah kemudian membaca Al-Quran dan dijanjikan akan mendapatkan rahmat. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan rumah-rumah Allah hanya dikhususkan untuk masjid-masjid saja, atau kita bisa kiaskan dengan tempat-tempat belajar yang lain seperti kelas dan juga yang lainnya? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Di sini, ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah ila akhiril hadis, maka ilmu dengan baitin min buyutillah adalah al-masjid, ya, masjid, ya. Adapun tempat-tempat yang lain yang bukan masjid maka tidak disebut dengan Baitullah, tapi bisa disebut dengan apa? Taman sorga, ya, seperti Nabi bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'un." Faqalu ma riyadul jannah faqala hilaqud dzikr. Jika kalian melewati taman-taman surga, singgahlah. Ditanya apa itu taman surga? Halaqud dzikir. Tapi wa fi riwayat disebut dengan majalisil ilm. Wa fi riwayat disebut dengan al-masajid. Ya, meskipun derajatnya diperbincangkan. Maka hadis tersebut baitin min buyutillah adalah masjid, ya. Adapun yang lain bukan masuk Baitullah, ya, tapi masuk kepada taman surga, ya, riyadul jannah. Allahu a'lam bissawab, ya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, di luar tema. Pertanyaannya, apa termasuk takyif seorang yang mengatakan orang yang di lantai 10 itu lebih dekat kepada zat Allah daripada orang yang di lantai 1? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, ya, tidak layak untuk berkata begitu, ya. Karena Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani, ya, ya, fal yu'minu bi, ya, lahir ayat, ya. Jika ada hambaku bertanya tentangku, ya, maka aku dekat. Wa idza sa'alaka anni ibadi fa inni qarib, ya, aku dekat. Gitu. Dalam surat Al-Baqarah 186. Wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku menanya tentang aku, katakan aku dekat, dan aku ujibu da'watad da'i da'ani fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya, aku mengabulkan doa orang yang minta, ya. Fal yastajibu li, maka sambutlah seruanku, berimanlah kepadaku agar mereka, ya, mereka yastajibuli, menyambut seruanku, beriman padaku, semoga mereka dapat petunjuk. Nah, di sini tidak layak mengatakan orang, berarti orang dari pesawat lebih dekat dengan Allah Ta'ala, ya. Nah, itu. Nah, ini banyak tafsir, banyak mafhum, ya, itu. Tapi yang pasti Ar-Rahman ala nasis tawa. Aina Allah qalat fis sama. Itu fis sama as-sumu, maha tinggi. Istawa, irtafa'a, tinggi Allah Ta'ala. Ya, demikian. Dan dimanapun kita berada, Allah bersama kita. Ya, la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah bersama kita. Ma'iyatullah ini ada dua, ma'iyah ammah, ma'iyah khassah. Adapun ma'iyah ammah berlaku untuk orang kafir, orang Islam. Itu apa? Ilmunya Allah bersama dengan semua makhluk. Adapun ma'iyah khassah khusus untuk orang yang
beriman. Itu apa? Pertolongan Allah. Ya. Nah, jadi di sini jangan tidak layak mengatakan bahwa orang yang ada di lantai 10 lebih dekat pada Allah. Berarti kalau lebih dekat Allah, ya pergi ke Burj Khalifah ya, lebih dekat. Gitu. Bahkan Fir'aun pun juga mau ya mencari rupa Musa sehingga minta dibangunkan piramid yang tinggi. Ya, ini para jemaah. Ya. Demikian tidak pantas bicara seperti itu. Ya, kalau masalah apakah itu perkataan kufur, apalagi sampai orangnya kafir, nggak boleh mudah-mudah mengkafirkan orang. Ya, tidak semua ucapan kufur dan perbuatan kufur serta-merta orangnya jadi kafir. Ya, harus terpenuhi apa? Tawafur syurut dan intifa al-mawani. Terpenuhi syarat dan tidak ada penghalang. Ya, penghalangnya bisa apa? Karena kebodohan. Penghalangnya apa? Karena takwil, interpretasi, ya, itu. Belum sampai ilmu kepada dia dan lain-lain, atau dipaksa ya untuk berkata begitu. Paling tidak ada interpretasi tadi, pemahaman yang salah. Ya, oleh karena itu tidak layak untuk bicara seperti tersebut. Berarti nanti kalau sudah ya naik Apollo lebih dekat lagi, begitu maksudnya? Ya, orang kafir bisa dekat, jauh dari Allah orang kafir. Paham di sini para jemaah? Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya. Jazakallah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Ustadz, mau bertanya. Ana punya tetangga muslim, istrinya baik, namun suaminya suka membuat masalah dengan saya. Di tempat Ana, setiap ba'da maghrib, anak-anak tetangga belajar Iqra dan juga Al-Quran. Namun dia selalu menyetel musik kencang dan kadang-kadang dia ngaji pakai speaker kencang. Jadi perbuatan ini mengganggu saya. Sehingga saya tidak pernah bertegur sapa dengan suaminya. Tapi kalau sama istrinya saya masih bertegur sapa. Bagaimana pendapat Ustaz? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Jadi kalau dalam agama Islam ya, ketika kita didolimi ya, oleh orang, boleh tidak membalas? Jawabnya boleh, tapi sabar lebih baik. Seperti dalam surat An-Nahl ayat 126. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. An-Nahl 126. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum. Kalau kamu mau membalas orang yang berbuat jahat sama kamu, balaslah seperti yang diperbuat jahat. Masa antum menyetel musik juga? Kan nggak mungkin ya. Tapi semisal boleh. Tapi kalau kalian sabar, maka itu lebih baik, ya, lebih baik. Tapi ini memang susah, ya, berat bisa begitu, ya. Seperti, ya, Allah berfirman, apa? Idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, ya. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim, ya. Tolong ya bisa dibuka. Ini berat tapi ya. Dalam surat Fussilat ya. Ayat 24 ayat 34 dan 35. Idfa billati ahsan. Bisa enggak membalas keburukan dengan kebaikan? Faidal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Jika ada permusuhan dengan kamu tadinya, maka jadi waliyun hamim, yaitu deman waliyun hamim yang dekat, ya, yang saling kasih sayang satu sama lain. Tapi apa? Wa ma yulaqaha ilal ladzina sabaru. Tidaklah bisa diraih sifat seperti itu kecuali bagi orang sabar.
Wa ma yulaqaha illa dzu haddin adim, dan tidak dapat seperti itu bisa berbuat begitu kecuali orang yang punya karunia besar. Memang betul susah ya. Nah, minimal kalau mau balas dan bisa balas tidak ada motor lebih besar, balas semisalnya. Tapi kalau lebih sabar lebih baik. Jadi nggak balas, sabar dia. Apalagi tingkatan berikutnya, ya dilempar kotoran sapi dibalas dengan duren. Wah itu idfa billati, tapi susah. Ya, susah. Paham di sini? Nah, oleh karena itu, ya antum lebih baik kalau seperti itu bisa disapa dan dia ditegur, dinasehati. Ada persoalan apa sebenarnya? Ya, kan tidak jelas. Ya, bisa ditanya seperti itu. Tapi kalau antum masa mau balas dengan musik juga nggak mungkin. Haram dibalas dengan haram. Ya, kalau idolimi, ya mungkin dikerasi dengan bacaan Quran juga mengganggu yang lain. Tapi yang pasti orang seperti itu yang ganggu tadi apa? Dikatakan tidak beriman. Ya, di sini iman tidak sempurna, banyak mengurangi nilai iman. Wallah la yu'min, wallah la yu'min, wallah la yu'min. Wa qila man hum ya Rasulullah faqala alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasul? Tetangga yang tidak aman dari gangguan. Ya demikian. Allahu a'lam bishawab. Ya. Terakhir. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan berikutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, ketika orang memberikan salam, kita wajib menjawabnya. Namun pernah ada yang memberikan salam kepada saya dan saya tidak menjawabnya dikarenakan itu orang gila. Apakah saya salah Ustadz? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dikarenakan itu orang gila ya. Ya kalau sudah orang gila itu sudah bebas ya. Rufi al-qalam an thalaf ya. Anis sabi hatta yahtalim wa anin naim hatta yastaiqid ya. Wa anil majnun hatta yaqil. Diangkat kolam perintah dari 3 orang. Pertama, orang anak kecil ya sampai dia dewasa. Orang tidur sampai bangun. Orang gila sampai waras. Ada kewajiban ya. Demikian. Ya. Mengucap salam bukan kewajiban tapi menjawab adalah sebuah kewajiban. Tapi ketika kita mengucapkan kepada orang, jamin keselamatannya semuanya. Jamin. Ya. Jangan sampai mengucapkan salam tapi keselamatannya tidak kejamin. Itu. Apanya? Darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Harus jamin selamat. Al-muslim man saliman muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang selamat ya dari lisan dan dari tangannya. Selamat ya. Hadir dalam majelis ilmu. Supaya apa? Supaya dapat ilmu sehingga tahu. Demikian. Nah, boleh tidak menjawab salam seseorang seperti Nabi tidak menjawab salamnya menghajar siapa? Ka'ab bin Malik karena tidak ikut perang. Ya. Nah, Islam itu ada juga jihad dengan senjata dan kita sih jihad dengan ilmu. Kita jihad dengan ilmu. Ya, man kharaja litalabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa keluar dari rumahnya untuk ilmu, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, demikian. Allahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya dan dari syaitan. Itu perkataan Abdullah bin Mas'ud. Wa syukran wa jazakumullah ala husni istimaikum wa musyarakatikum fi hadal majlis. Ya. Semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan antum, kebersamaan di majelis, di masjid, dan juga ikhwah di studio, dan juga yang pemirsa Roja, pendengar Roja yang mendengarkan di rumah. Kaum muslimin semuanya, semoga Allah Ta'ala berikan perlindungan. Wassallallahu ala Nabi Muhammad SAW wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati Roja dimanapun Anda berada, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita pada Ahad pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan juga menjadi motivasi untuk kita selalu menuntut ilmu syar'i dan juga memperdalamnya. Dan kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.